Barcelona berhasil mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor akhir 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol. Kemenangan ini penting bagi Barcelona sebelum menghadapi laga El Clasico menghadapi Real Madrid pekan depan. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Karena aku dapat informasi dari sisi data ketika kita membahas pertandingan Liga Spanyol akhir-akhir ini, baik itu Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan lain sebagainya. Dari sisi performa like belum begitu prima. Poin pertama, satu gol Barca menghadapi Bilbao ini dicetak oleh pemain muda berusia 17 tahun. Namanya Maguiu, menerima assist dari João Felix di menit 80. Setelah Maguiu bisa menceploskan bola tersebut lewat sentuhan pertamanya, lantas banyak sebagian pihak langsung memuja-muji Maguiu. Maguiu the next, inilah Maguiu the next, itulah dan sebagainya. Nah, hal ini sering banget nih dialami oleh pemain-pemain muda Barcelona ketika mereka debut menampilkan permainan sensasional. Alhasil apa? Mereka pemain-pemain yang dahulu ya teman-teman, ketika dipuja-puji disebutlah the next Messi, inilah the next itulah, hilang. Pentingnya ketika kita bicara pemain muda, apalagi ini usianya 17 tahun teman-teman, biarlah dia berproses. Apalagi belum tentu semua pemain itu ketika dipuja-puji mampu mengontrol dirinya. Itulah yang dialami oleh pemain-pemain Barcelona dalam waktu ya sekitaran 5-8 tahun ke belakang teman-teman. The next Iniesta disebutlah, hilang dia. The next Xavi disebutlah, hilang dia. The next Sergio Busquets disebut dia, hilang dia. Jadi nikmati aja Maguiu ini, jangan terlalu superior kita untuk memujinya. Kemudian poin kedua, ini mempertegas apa yang sudah kita bahas di 2, 3, 4, 5 pertandingan Barcelona ke belakang. Semakin menunjukkan kedewasaan Xavi Hernandez. Selesai pertandingan Barca menghadapi Athletic Bilbao, aku suka banget statement yang disampaikan oleh Xavi. Ini pun sebagai semakin matangnya ya Xavi Hernandez melihat situasi di atas lapangan ketimbang musim-musim lalunya. Xavi kurang lebih katakan seperti ini. Aku teringat ketika kami sudah berupaya melakukan plan A, plan B, plan C, D, dan sebagainya di atas lapangan, kemudian deadlock, maka ketika aku menjadi pemain Barcelona, aku teringat ucapan-ucapan pelatih sebelumnya. Masukkan pemain muda ataupun masukkan pemain yang berasal dari La Masia. Dan itu menunjukkan hasil yang positif. Perlu juga digarisbawahi teman-teman. Memang ada beberapa perubahan dilakukan oleh Xavi di beberapa pertandingan terakhir. Mungkin itu dianggap sebagian orang tidak berjalan secara sempurna. Tapi yang perlu kita tekankan, ada nih problem solving. Ada nih ide lain yang dimiliki oleh Xavi ketimbang kalau kita bicara musim awal Xavi bersama Barcelona ataupun musim lalu lah ya. Itu permainan Barcelona ya seperti itu aja mungkin. Kiri kanan, kanan kiri. Beda banget nih. Seperti musim ini lebih terencana, banyak opsi-opsi yang dimiliki oleh Xavi Hernandez. Dan yang ketiga, satu pemain yang aku soroti teman-teman, Martinez. Back Barcelona nomor punggung 5. Ada beberapa kali dari sisi defending lewat kecepatannya mampu menyeimbangi permainan fisik yang dimiliki oleh Athletic Bilbao. Ini khas Athletic teman-teman, gak mudah mengalahkan Athletic Bilbao. Mereka pun melakukan high pressing, menyulitkan Barcelona beberapa kali ketika melakukan build up. Kemudian Martinez pun mampu beberapa kali memblocking ya di saat pemain-pemain belakang Barcelona lamban. Nah, itu good point. Dan yang keempat, secara struktural, Barcelona coba melakukan pergerakan cair di lini depan. Nah, salah satu pergerakan cair itu dilakukan niatannya jelas untuk menciptakan superiority
di area tengah, membentuk kotak dia. Sebenarnya itu berjalan. Bisa Barcelona akhirnya menciptakan beberapa peluang. 2, 3, bahkan sampai 4 kali peluang, teman-teman. Tapi penjaga gawang dari Athletic Bilbao, Simon, nomor punggung 1, bisa menepis khususnya tendangan Felix. Dan membuat Barcelona pun harus berusaha sampai dengan menit 90 dan akhirnya bisa menciptakan 1 gol di menit 80. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Xavi Hernandez bersama Barcelona gunakan pola 1-4-3-3 di atas kertas. Penjaga gawang Stegen, 4 back Balde, Martinez, Christensen, Cancelo. Di lini tengah Gundogan, Romeu, dan Gavi. Di lini depan ada Fermin Lopez, Joao Felix, dan Ferran Torres. Sedangkan Ernesto Valverde bersama Bilbao gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika fase defending, Bilbao gunakan pola 1-4. Kita tarik dulu turun, sayap kanan, sayap kiri, dan 2 pemain di depan. Jadi skemanya 1-4-4-2. Sangat rapat, padu, dan padat. Nah, sedangkan Barcelona pada fase build up, skema attacking-nya serupa dengan beberapa pertandingan yang dahulu kita bahas. Balde akan mengisi kelebaran maksimal dari Barcelona, naik ke depan. Martinez bergerak ke depan, Christensen bergerak ke depan, Cancelo beberapa kali dia sebagai inverted fullback masuk ke tengah, dan beberapa kali dia juga menjaga kelebaran dari Barcelona. Ferran Torres bermain di koridor half space atau Ferran Torres menjaga sisi kelebaran, Cancelo main di koridor half space. Nah, untuk lini tengah dari Barcelona, Romeu dibantu oleh Gundogan. Seolah-olah seperti Barcelona menggunakan double pivot. Gavi akan bergerak ke depan. Oke, di sini dia. Kemudian Fermin Lopez akan masuk ke tengah. Oke, seperti bentuk kotak di area tengah dari Barcelona. Nah, pada saat Barcelona terus-terus menekan, otomatis Gavi pun akan bergerak ke depan. Fermin pun akan bergerak ke depan. Gundogan naik, Romeu naik. Nah, di sini Barcelona coba ciptakan permainan superiority lewat kotak yang dibentuk Barcelona. Gundogan, Romeu, Gavi, dan Fermin Lopez. Pergerakan dari Joao Felix ini pun sangat cair. Ketika Felix bergerak ke kiri, Fermin masuk ke tengah. Terus rotasi pemain seperti itu dilakukan Barcelona dengan esensi yang sama. Bagaimana Barcelona bisa mengalahkan Garcia dan Gala. Nah, dengan skema permainan seperti itu, berhasil Barcelona beberapa kali menciptakan peluang. Baik itu lewat Joao Felix yang kita sebut tadi, ataupun lewat permainan diagonal. Karena secara superiority Barcelona unggul kan. Unggulnya 1, 2, 3, 4, 5. Menghadapi 4 pemain dari Bilbao. Contoh seperti ini dari Joao Felix, dari posisi Joao Cancelo terima bola memberikan passing ke posisi Ferran Torres. Nah, di sini tertarik pemain-pemain dari Bilbao untuk menuju ke arah bola. Felix yang bermain di antara duo back dari Bilbao, fullback kanan, fullback kiri ini berhasil mengikat Marcos. Nah, otomatis 4 blok di tengah pun bergerak ke arah bola. Nah, di sini peran Balde untuk masuk menerima bola dari diagonal yang dilakukan Barcelona lewat Ferran Torres ataupun Cancelo ataupun posisi dari Gavi. Serupa juga, andai misalnya Balde telah terima bola, tertarik lagi pemain Bilbao ke posisi arah bola, teman-teman. 4-4-2 tetap dijalankan. Nah, di sini peran yang dimainkan oleh Gavi mencoba mengikat pemain terluar sebelah kiri dari Bilbao. Kemudian Ferran Torres coba memanfaatkan hal tersebut. Nah, terus direpetisi. Nah, ya, nggak ada satupun yang berujung gol. Efektivitas dimiliki Barcelona dibendung oleh penjaga gawang Bilbao, Simon. Dan akhirnya perubahan dilakukan oleh Xavi dengan memasukkan penyerang, menambah energi, dan dari Martinez yang terep bola, membantu lini tengah dari Barcelona mensirkulasikan bola ke depan dan memberikan bola ke Joao Felix. Dan di momen tersebut Maguyu berhasil buka ruang lewat pergerakan diagonal run-nya, dan 4-4-2 dari Bilbao gagal mengantisipasi dan tercipta gol. Nah, kesimpulannya tetap, teman-teman, ini tentu salah satu hal yang perlu kita apresiasi dari tindakan Xavi untuk melakukan pertukaran pemain.
dan sehingga pertukaran pemainnya tersebut mampu menghasilkan sebuah hasil positif di saat beberapa pemain Barcelona di pertandingan ini cedera. Oke, gimana menurut teman-teman untuk laga ini bagi Barcelona? Semoga teman-teman suka, dan kita lihat bagaimana laga Barcelona menghadapi Real Madrid di El Clasico. Di tengah pekan ini Barcelona pun akan menghadapi laga Liga Champions Eropa. Coba silahkan tulis di kolom komentar.